Permohonan putus asa itu masih menggantung di udara, kayak taruhan terakhir yang basah air mata demi sekadar tersambung ke orang lain. Di dalam kelas yang bahunya dingin semua, cewek itu sampai memohon punya teman. Di atas kepalanya, angka teman memantul nyolok, nol besar yang nggak bisa disangkal. Jam terus berdetak, dan sisa waktunya tinggal 17 detik. Huruf demi huruf ngejar kesempatan yang makin tipis. Dia sampai turun berlutut, rela ngapapun demi lolos. Itu jadi bentuk tunduk paling mentah. Lalu bunyi hak tajam mengetuk lantai muncul di depan pandangannya, tanda ada sosok yang sama sekali nggak dia pengen lihat. Wajah cewek itu langsung berubah, ketakutan murni sampai otot-ototnya kaku. Dia tahu persis sepatu itu punya siapa. Pintu geser kebuka dan ketakutan terburuknya jadi nyata. Pendatang itu figur dengan wibawa yang terasa ganjil dan nyeremin, meremehkan kegagalannya. Jumlah teman nol. Begitu timer nyentuh nol mutlak, figur itu ngumumin dengan dingin yang bikin ruang ikut beku. Waktunya hukuman. Cewek itu sekarang duduk sendirian, kalah total. Sementara murid-murid lain cuma nonton nasibnya kayak tontonan. Sosok berotoritas itu berdiri mengintimidasi, lalu ngasih semacam ceramah ke seluruh kelas. Dengan gerakan yang tiba-tiba menerkam, dia menegaskan kalau yang enggak punya teman itu enggak punya masa depan. Mendadak ada murid yang ketelan ledakan energi merah muda yang nyetrum mata. Kekejamannya lanjut terus sampai ada yang memohon biar itu dihentikan. Seorang cowok berkacamata sadar dengan horor, kelas ini bukan kelas biasa, tapi permainan yang bengkok. Dia ngelihat akibatnya, teman sekelas tumbang, dan yang lain cuma berdiri, tatapannya dingin, seolah itu wajar. Korbannya tergeletak tanpa gerak, jadi pengingat kelam tentang apa yang berubah sejak kemarin. Lalu gambarnya mundur, kilas balik nunjukin kelas yang dulu normal, murid-murid masih santai belum tahu apa-apa. Di situ muncul Hayato Makabe yang tadinya cuma baca dengan tenang sebelum semua kacau. Kedamaiannya pecah waktu dua cewek melotot, sorot mata, mereka udah janjiin masalah. Momen sunyinya bener-bener hancur ketika dua cewek nyebelin itu ngedeketin dan ngepung dia, niat mereka jelas. Hayato refleks meringis, beban tatapan itu neken dunia kecilnya yang udah soliter dari awal. Butuh napas sebentar, dia jalan ke dispenser air, perutnya bunyi minta diisi. Dia ngerasa kelaparan dan air jadi satu-satunya pengganti makan beneran. Tapi masalah selalu nemu dia, dan kali ini datang dalam bentuk 3 pasang sepatu mengilap. Seketika ada dorongan keras, tubuh Hayato melayang lalu nabrak, mukanya duluan ketemu logam dingin. Cewek pemimpinnya, Nanasaka, maju paling depan, mulutnya nyerang sambil pura-pura jadi korban, seolah dia yang kesakitan. Hayato yang masih kaget mencoba membantah karena yang nabrak duluan jelas bukan dia. 3 cewek itu cuman ngejek. Mereka nambahin hinaan, dia balik ngomong miskin, makan siang cuman air lagi, dan betapa memalukan kelihatannya. Hayato cuma bisa ngeluarin suara serak yang ketahan di tenggorokan, kata-kata mereka nyengat lebih sakit dari benturan tadi. Nanasaka dan gengnya pergi dengan langkah sok penting, menganggap Hayato nggak layak buang waktu mereka. Di pantulan air, Hayato ngelihat dirinya sendiri dengan semangat yang keburu lebam. Kota di luar jendela kelihatan acuh, sama sekali nggak peduli. Dia coba bersihin rasa perih itu di depan keran, seolah air bisa ngelunturkan hinaan. Dengan tekad yang pelan tapi ada, dia balikin langkah pakai sepatu lusuhnya, jalan ke arah yang udah terasa nggak bisa dihindari. Dia masuk kelas hati-hati, sarang predator remaja yang familiar. Ruangan itu ramai tapi dingin, masing-masing murid sibuk dengan hierarki sosial mereka sendiri. Tiba-tiba ada suara tajam motong keramaian, ngejek dia karena berani pakai fasilitas sekolah. Tawa meledak, murid lain ikut nimbrung, numpuk hinaan di atas kesialannya yang mereka anggap lucu. Hayato nyampe ke mejanya, pulau kecil di lautan permusuhan, dan bukunya jadi tameng satu-satunya. Baru aja dia mau duduk, ada tendangan kejam yang bikin semua tenang palsu itu pecah. Mejanya kena dan rasa aman tipisnya lenyap. Mata Hayato geser gelisah, ngerasa ada perubahan suasana yang makin serem. Lalu sosok aneh bernama Makuzuka muncul, berdiri dengan aura gelap, nyebut mereka calon subjek uji dari pemerintah. Murid-murid mulai berbisik, ada yang mikir ini guru baru, tapi jelas sosok ini nggak ada di daftar pelajaran manapun. Makuzuka nyengir, seolah panggilan guru itu cuma candaan. Dia ngacungin vial kecil, bilang ini perintah pemerintah. Semua orang wajib pakai lensa kontak khusus itu sekarang juga. Dengan berat hati, murid-murid nerima vial mereka. Ada cewek yang nanya kenapa mendadak harus gitu. Hayato sendiri memeriksa vialnya, sementara Makuzuka janji lensa itu bakal otomatis nyesuaiin penglihatan bahkan buat yang pakai kacamata. Hayato mikir soal auto adjustment itu, tapi tetap masang lensanya. Ada kedutan nggak enak di matanya. Begitu semua murid sudah pakai, Makuzuka berdiri di depan kelas yang sekarang ditambah oleh sesuatu yang nggak kasat mata. Eksperimen dimulai. Dia ketawa aneh sambil megang kontroler, dan ruangan mendadak kebanjiran cahaya merah yang bikin bulu kuduk berdiri. Seorang murid bingung, di atas kepalanya ada angka 2 yang menyala, dan dia mempertanyakan eksperimen lensa kontak ini.
Penglihatan Hayato mendadak melintir, seolah realitasnya digeser paksa. Lewat lensa itu, Hayato melihat kenyataan baru yang enggak bisa dia cerna. Angka-angka bercahaya melayang di atas kepala setiap teman sekelasnya. Makozuka lalu menulis besar-besar di papan tulis, seperti lagi ngajarin pelajaran yang salah alamat. Itu jadi pelajaran tentang penghitung teman. Makozuka menjelaskan angka itu nunjukin koneksi sosial tiap murid. Mereka sekarang jadi peserta paksa proyek pemangkasan pertemanan yang mengerikan milik pemerintah. Dia ngejelasin aturan dengan nada santai yang makin bikin ngeri. Dan permainan ini dibatasi cuma di dalam kelas itu doang. Lalu timer aneh muncul, mulai hitung mundur dari 24 jam, ngekunci mereka dalam isolasi. Panik menyebar. Makozuka mengungkap konsekuensi pertama dari hitungan mundur itu, dan ada murid yang malah nyengir seolah ini kesempatan. Perintah dinginnya jatuh, murid dengan teman paling sedikit bakal dieliminasi. Makozuka menguatkan batas waktunya, sampai jam pelajaran kelima besok, ada murid yang berani meledak marah, nanya eksperimen, sakit apa ini? Makozuka menerangkan mekanik pertemanan yang kejam, lalu menyeringai, nanya apa mereka masih nganggap ini permainan. Yang enggak punya teman itu tamat. Salah satu murid nyelutuk buat berhenti omong kosong dan berusaha melepas lensa kontak itu. Jarinya ngoprek di mata, tapi sensasi aneh langsung membangun, bikin dadanya ketarik panik. Dia kaget karena lensanya malah memancarkan cahaya merah muda yang berdenyut. Ledakan energi keluar dari matanya dalam sekejap. Jeritannya putus, tubuhnya langsung ambruk ke depan. Korban lain jatuh, dan Makozuka dengan dingin menanyakan apakah sekarang mereka paham kalau ini bukan lelucon. Dari posisi yang seperti menguasai kelas, Makozuka memberi perintah tegas, jangan pernah melepas lensa itu, tuntaskan eksperimen atau terima akibatnya. Di atas kepala Hayato, angka 0 yang mengerikan terlihat jelas, dan dia sadar lensa ini bisa jadi senjata pembunuh kalau dia nekat melawan. Makozuka menggenggam koper yang terciprat noda merah muda, semacam petunjuk kecil tentang kekacauan yang bakal datang. Dia menegaskan hubungan manusia sekarang langsung nyambung ke hidup dan mati. Pelajarannya harus dipahami, lalu dia menutup dengan ajakan, nyuruh mereka pakai otak yang tersisa. Pintu dibanting. Ruangan langsung jatuh ke sunyi yang berat. Di dalam gelap yang menekan, penghitung teman yang menyala jadi satu-satunya cahaya. 0 di atas kepala Hayato terasa kayak lampu bahaya. Dia dilanda putus asa, disuruh bikin teman dalam 24 jam, dan itu terasa mustahil. Naluri bertahan hidup nyamber. Hayato yang masih 0 langsung mikir harus kabur. Dia lari ke koridor kosong, langkahnya panik seperti balapan sama waktu. 0 itu terus ngikutin, jadi target yang terang benderang. Wajahnya campuran takut dan nekat. Dia ngerem mendadak karena di depan ada Makozuka sendiri, santai turun tangga, tubuhnya jadi tembok yang nutup jalan. Hayato nengok ke belakang, dan dia melihat murid lain, mungkin bukan cuma dia yang kepikiran kabur. Murid itu rambutnya biru, dan Hayato sadar penghitung temannya bersinar dengan warna berbeda. Anak itu juga 0. Si anak berambut biru dengan tenang yang dingin seolah udah ngerti situasi. Menyimpulkan kalau Hayato sedang menjalankan rencana kabur. Hayato cuma bisa mengiyakan dengan niat putus asa. Lalu anak itu teriak peringatan, menyuruh Hayato loncat tanpa mikir. Nggak ada waktu buat ragu. Hayato melempar tubuhnya ke jendela yang terbuka, jatuh menuju kebebasan. Dia menghantam rumput, pendaratan kasar, tapi setidaknya dia keluar atau begitu yang dia kira. Tiba-tiba energi merah muda yang intens meledak dari mata Hayato. Rasa sakitnya jadi konsekuensi yang langsung terbuka. Dari jendela, si rambut biru menatap dengan horor, tapi sebelum bisa ngapa-ngapain, tangan Makozuka menekan bahunya. Makozuka berdiri dekat, suaranya meneteskan ancaman, mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Makozuka mengejek seolah anak itu cuma mengetes dulu, mau lihat apakah Hayato bakal digoreng sebelum dia nyoba sendiri. Anak rambut biru gagap menyangkal, bilang dia nggak mungkin sekejam itu. Tapi keringatnya bicara lain. Di bawah sana, percobaan kabur Hayato berakhir menyakitkan. Makozuka menilai eksperimen ini sama sekali bukan pelajaran lembut. Energi merah muda masih menyala dari mata Hayato. Sementara Makozuka menjelaskan realitas busuknya. Bikin orang percaya, bikin mereka mengira kamu sekutu. Gambarnya berganti ke semut-semut, metafora dingin buat para murid yang sekarang cuma serangga dalam permainan maut. Pada momen kritis, suara Makozuka menggema, gunakan mereka sebagai pijakan buat bertahan hidup. Makozuka sekarang mengikat rambutnya, memperlihatkan wajahnya lebih jelas dan lebih bikin gak nyaman. Dia menatap si rambut biru, nyengir, ngejek angka 0-nya. Dia bilang anak itu satu-satunya yang benar-benar berada di dasar di kelasnya sendiri, dan dia harus hati-hati karena dia bisa jadi target. Kata target menggantung berat, bikin si rambut biru menggigil, masa depannya jadi kabur. Malam turun, cahaya aneh menyelimuti gedung sekolah yang terisolasi. Di dalam sudah jam makan siang, tapi buat si 0 berambut biru, kari, roti, dan kopi pahit sama sekali nggak bikin tenang. Dia memperhatikan murid lain, penghitung teman mereka
menyala, dan dia merasa pahit, enak ya punya teman. Nafsu makannya hilang karena nol itu terus jadi kenyataan. Dia sempat berharap ada yang nyamperin, siapapun. Lalu pikiran dingin muncul, kalau dia bukan nol lagi, berarti orang lain harus mati. Ejekan Makuzuka terngiang, jangan sampai jadi target. Anak nol itu mulai curiga, mungkin memang dia yang disiapkan jadi tumbal. Hanya karena dia nggak punya teman, berarti dia harus mati. Ada pembangkangan kecil menyala di matanya. Mendadak speaker sekolah berderak, pengumuman menyatakan pembatasan komunikasi smartphone dicabut, tapi ada syarat. Membahas eksperimen bakal kena hukuman. Semua komunikasi akan disensor. Murid-murid langsung meraih ponsel. Ada yang panik ngirim pesan ke ibunya, memanggil minta bantuan di tengah keheningan yang tegang. Si nol berambut biru juga melihat ponselnya hidup lagi. Ada pesan dari Kasaki, tawaran kari tanpa daging, seolah prioritasnya masih bisa sesantai itu. Balasannya cepat, minta ibunya ngasih uang. Hangat keluarga sama sekali nggak ada di situ. Dia kesal karena memang hubungan mereka selalu begitu dan ibunya seperti punya kalimat favorit yang isinya cuma minta uang. Dia pulang di bawah matahari yang memudar, awan gelap pribadi ngikutin dari belakang. Begitu mendekat rumah, suara-suara aneh dan keras terdengar dari dalam, teriakan soal pesta, keberuntungan, dan semacamnya. Sepatu berantakan di pintu. Dia mengintip pelan-pelan sambil sudah menyesal karena nggak tinggal di sekolah. Di dalam, ibunya berada dalam posisi yang bikin malu bersama pria besar yang sibuk melakukan ritual memanggil keberuntungan. Si pria berdoa keras, minta rezeki ditimbun dalam dirinya. Begitu melihat si nol, dia nyengir lebar, merasa akrab, bilang sudah lama dan anak itu tumbuh besar. Pria itu lalu mencoba memberi berkat ke si nol yang jijik memanggilnya Hayato dan malah menaburkan konfeti lagi. Ibunya ikut heboh mengucap terima kasih. Sama sekali nggak sadar anaknya hampir tenggelam oleh rasa malu. Di sudut ruangan ada seorang cewek pendiam. Si pria menyambutnya juga dan mata cewek itu ketemu mata Hayato. Itu adik si nol, Kisaki, dan dia menyebut Hayato sebagai kakaknya. Fokusnya si pria langsung pindah ke Kisaki, wajahnya jadi seperti predator. Dia memanggil Kisaki dengan manis yang palsu, lalu mendekat menawarkan buat bantu dia menyimpan lebih banyak keberuntungan di dojonya. Kisaki terlihat ketakutan. Tapi ibu malah mendukung, santai membenahi lipstik sambil mendorong Kisaki. Setelah itu perhatian pria itu balik ke Hayato. Bilang sudah waktunya dia ikut kegiatan spesial mereka juga. Mata si master itu berkilat, seolah menuntut persembahan. Ibu langsung nyodorin uang tunai, mengklaim itu bagian Hayato. Si master cuma mendengung pendek, lalu merangkul Hayato dengan gaya kepemilikan, menyuruh dia mulai menghasilkan demi tujuan mereka. Dia bahkan membanggakan Kisaki yang katanya sudah bisa berkontribusi, sama seperti ibunya. Hayato muak. Dia meraih Kisaki, melarang keras adiknya datang ke dojo itu. Seketika ibu berubah jadi amarah murni, mendorong Hayato dengan keras. Hayato oleng dan dia mempertanyakan kewarasan ibunya karena dia tahu ada sesuatu yang nggak beres dengan tempat itu. Ibunya membalas dengan keyakinan fanatik, mengancam hidupnya bakal sengsara selamanya kalau mereka nggak menyimpan keberuntungan. Kembali ke sekolah, keputusasaan Hayato makin dalam. Orang tua kecanduan kultus nggak punya uang dan sekarang ada hukuman mati karena nol teman. Hidupnya terasa kayak lubang tanpa dasar. Di layar ponselnya ada pesan Kisaki yang terdengar cemas. Tapi itu ketutup balasan Hayato yang tadi cuma minta uang. Sekarang air mata menetes ke layar. Kontras sama sikap dinginnya. Pikiran yang lebih ngeri menghantam. Kalau dia mati, nasib Kisaki gimana? Kisaki mengirim pesan lagi, bilang dia baik-baik aja di sekolah, seolah mencoba menenangkan. Di tengah kekacauan batin itu, tekad baru mengeras. Hayato harus bertahan dan pulang buat Kisaki. Di kelas, dia memutuskan air bisa bantu nenangin kepala, atau setidaknya nyuci air mata. Dia jalan di lorong sekolah yang sepi dan terasa aneh. Nol di atas kepalanya terus menyala. Begitu belok, dia hampir nabrak murid lain dan langsung kaget. Itu Ami Shirano. Di atas kepalanya, angka 3 bersinar, kontras tajam sama nol milik Hayato. Ami juga tampak sama terkejutnya. Hayato berusaha lewat begitu saja, tapi Ami memanggilnya santai, bikin langkahnya berhenti. Hayato menoleh, tatapannya waspada, dan dia cuma menanyakan apa maunya. Ami tersenyum, angka 3-nya menyala terang, lalu melempar pertanyaan yang bikin dunia Hayato miring, mau berteman atau enggak. Nol di atas kepala Hayato terasa makin menyolok, seolah berteriak menolak percaya. Ide tentang dirinya dan teman terasa asing, terlalu bagus buat nyata, sampai dia sendiri gagap menanggapinya. Sebelum dia sempat mencerna, dua cewek lain dengan penghitung teman tinggi datang, menarik Ami pergi. Mereka berseru heboh, bilang akhirnya ketemu Ami di situ. Ami kelihatan kebingungan, cuman bisa ikut ketarik. Hayato melihat mereka menjauh. Harapan tipisnya langsung redup, apalagi salah satu cewek itu bilang ada hal yang harus dibicarakan dan mereka buru-buru pergi. Hayato mundur, masuk ke toilet pria, menutup pintu di belakangnya, seolah mengubur kesempatan yang baru sempat nyala. Sendirian di toilet, dia mikir ulang soal pertanyaan Ami yang terasa nggak masuk akal. Dia mengatur napas lalu membuka pintu geser lagi, siap ngejar
perkilatan harapan itu. Di luar, Ami sudah balik bersama teman-temannya yang peringkatnya tinggi, angka mereka menyala terang. Begitu Ami melihat Hayato, dia bereaksi kecil. Hayato mencoba melanjutkan urusan tadi, tapi cewek pirang dengan angka 8 langsung nyerang memanggil Hayato pecundang. Dengan tangan menyilang, cewek itu menatap tajam, nuntut tahu kenapa Hayato ganggu temannya. Hayato cuma menahan niat, karena dia juga butuh teman. Tapi cewek itu malah menertawakan keras. Dia menyindir seluruh ruangan, nanya siapa yang mau berteman dengan cowok itu. Lalu dia mengangkat sebuah jimat kecil yang terasa familiar dan mengungkap harga yang bikin Hayato seketika dingin. Jimat itu dibeli ayah cewek itu dari ibunya Hayato seharga 50.000 yen. Angka itu menghantam dan Hayato merasa ketakutan yang dia simpan jadi makin nyata. Kultus itu memang gila. Cewek itu terus menekan luka, menunjukkan foto keluarga, lalu bertanya dingin apakah ibunya Hayato mengamankan donasi dengan cara apapun yang diperlukan. Cewek peringkat 8 itu menyingkap akar masalahnya, orang tua mereka bercerai karena ulah ibunya Hayato. Sambil mengacungkan jimat terkenal itu, Hayato memberi maaf yang hampa. Dia menegaskan dirinya tidak ikut dalam tipu daya ibunya yang merusak. Cewek itu merobek jimat mahal itu tanpa ragu, sampai bentuknya hancur. Isi dalamnya muncul murahan dan menjijikkan, cuma satu kuku manusia. Jimat itu dilemparkan ke arah Hayato bersama tuduhan keluarganya menghancurkan keluarga orang lain. Hayato menatap benda itu. Angka 0 di atas kepala terasa dingin. Di kepalanya sempat terlintas, mungkin kematiannya akan dianggap menyimpan keberuntungan. Di luar gedung sekolah tetap diam, jam dindingnya cuma menandai detik yang kabur. Timer digital menjeritkan kenyataan, sisa waktu Hayato tinggal 58 menit. Hayato tersentak, bayangan kematiannya muncul sekejap, tajam dan menakutkan. Si pirang yang menyiksanya tetap santai, lalu mendekati Seho karena bosan. Dia minta meminjam sesuatu dengan enteng, seolah sedang minta permen. Seho memeluk buku baru yang barusan dibeli. Jelas ogah melepasnya cepat. Mai si pirang itu mencondongkan badan, angka 8-nya menyala mengancam. Ancaman itu menukar pertemanan dengan sebuah buku dan Seho akhirnya menyerah. Buku itu berpindah tangan sementara Mai memasang wajah sok bijak tentang menjaga teman. Di sekitar mereka beberapa murid berbisik membahas kebiasaan Mai yang suka numpang. Hayato menahan dengus, dia hampir mati, mereka ribut cuma soal mangga. Panik menekan dada Hayato, nolnya masih jadi cap nasib di atas kepala. Dia benar-benar tidak tahu cara menghindari kematian yang sudah di depan mata. Lalu ide menyala, kalau Mai suka mangga, dia bisa memberi sesuatu ke Mai. Hayato merogoh laci meja, mencari manganya sendiri untuk dijadikan umpan. Di kepalanya dia menilai manganya memang tua, tapi harusnya masih layak. Begitu tangannya menyentuh ruang kosong, matanya membesar, manganya tidak ada. Hayato mengosongkan laci dengan panik, barang-barang kecil berhamburan ke meja. Dia menatap ruang kosong itu lama, lalu sadar, kemarin manganya ada. Seseorang mencurinya dan Hayato mendidih siapa yang masih sempat mencuri begini. Bisik-bisik tentang Mai yang suka menumpang melintas, lalu kepingan itu menyatu. Hayato melirik ke arah Mai yang dikelilingi teman-temannya, dan kesimpulan jatuh. Yang ambil manga itu Mai, tapi Mai bahkan tidak membacanya sama sekali. Mai cuma menyapu barang itu, lalu sibuk main ponsel dengan muka datar. Jam seperti mengejek Hayato, waktu tersisa tinggal 14 menit. Di dekatnya, murid lain bergosip, Mai pernah pinjam kamus elektronik dan tidak balik. Mereka juga bilang Mai tidak pernah belajar tapi tetap menahan barang orang. Ada kilap baru di mata Hayato, rencana lain mulai terbentuk. Dia menarik ponselnya, layar menunjukkan pukul 11.25 siang. Hitungan mundur diam-diam berjalan dan sebuah tanda seru seperti muncul di kepalanya. Hayato baru mau berdiri, tapi ada panggilan dari belakang yang menahan. Dia berbalik lalu bertanya cepat pada cewek-cewek yang tadi bergosip. Dia mengarah ke kamus elektronik, menyinggung nama abu-abu di bagian belakangnya. Cewek pirang dengan angka 5 terlihat melongo, heran Hayato bisa tahu. Hayato memperlihatkan ponselnya, ada listing online untuk kamus yang sama. Listing itu dipasang murah dan sudah terpajang sejak seminggu lalu. Cewek berambut gelap langsung gemetar, dia sadar itu kamus miliknya. Dia melihat namanya dicoret, amarahnya meletup dan napasnya bergetar. Dia berputar menghadap Mai, lalu menuduh Mai menjualnya lewat aplikasi flea market. Mai tetap santai, malah mengejek balik seolah tuduhan itu omong kosong. Cewek itu menyodorkan layar ke wajah Mai, menunjukkan akun penjualnya jelas. Teman pirang angka 5 sempat panik, takut berurusan. Dengan Mai bakal berakhir buruk. Tapi begitu dia sendiri melihat layar, wajahnya berubah, dia juga kena. Ternyata ada DVD set miliknya di sana yang dulu dipinjam Mai. Si pirang meledak, benda bertanda tangan artis favoritnya dijual, itu keterlaluan. Mai masih tidak goyah, lalu menuntut bukti kalau akun itu memang miliknya. Hayato masuk lagi, suaranya tetap tenang, dia meminta Mai menunjukkan ponselnya. Sebagai gantinya, Hayato menampilkan listing manga super langka bernama Madara. Manga itu disebut sebagai edisi aktivasi, cuma 100 kopi pernah dijual. Cewek berambut gelap tersentak dan baru paham bunyi notifikasi tadi. Itu notifikasi
pembelian, berarti seseorang baru saja membeli barang yang dipasang. Muka Mai akhirnya retak, angka 8-nya bergetar, ponselnya digenggam makin keras. Hayato menekan pelan menuduh manga miliknya sudah dipasang untuk dijual juga. Dia mengaku sudah membelinya, jadi dia minta notifikasi itu ditunjukkan sekarang. Mai meledak menolak tuduhan, bersikeras dia tidak melakukan apa-apa. Hayato menimpali pengiriman di listing itu disetel beberapa minggu lagi. Lalu dia bergerak santai, merogoh laci meja Mai tanpa izin. Di dalamnya manga Hayato muncul dan Hayato menariknya keluar dengan tegas. Karena barangnya ada di sini, dia mengambilnya sekarang tanpa menunggu pengiriman. Hayato mengembalikan buku Seho yang tadi dipinjam paksa dan Seho menerimanya lega. Seho lalu menegaskan di depan geng Mai, dia tidak mau berteman dengan pencuri. Mai terlihat gagap, angka 8-nya berkelap-kelip seperti tidak percaya. Si pirang angka 5 ikut memutuskan pertemanan memilih Hayato dibanding Mai. Murid lain berambut merah angka 5 mengingat satu hal yang membuat ruangan dingin. Dia ingat Mai yang pertama menyarankan mereka mengucilkan Hayato sebagai tumbal. Cewek pirang angka 5 menggigil, dia tidak mau satu kelas dengan orang begitu. Suara dingin tiba-tiba muncul, mengumumkan jumlah teman Mai turun menjadi 1. Wajah Mai langsung panik, mata liar mencari pegangan yang sudah runtuh. Si merah melambaikan selamat tinggal, ikut memutus hubungan tanpa penyesalan. Mai berusaha menahan mereka, tapi angka 8-nya makin kacau, seperti glitch. Dalam sekejap angkanya anjlok jadi 0 dan teror menelan wajahnya. 0 itu menyala seperti cap hukuman, sementara jarum waktu terus berjalan. Sisa waktu tinggal sedikit lewat 4 menit dan Mai meledak dengan amarah. Dia menduduh Hayato kotor karena mengkhianatinya, tapi mantan teman-temannya cuek. Salah satu membalas, selama ini Mai selalu menyuruhnya mentraktir, itu menyebalkan. Seho akhirnya bisa membaca dengan tenang, lalu berharap mereka beda kelas saja. Mai jatuh terduduk, 0-nya menggantung seperti halo keras di atas kepala. Ada yang menyimpulkan datar, semua ini salah Mai sendiri dari awal. Cewek berambut gelap menghela napas puas, rasanya seperti baru mandi mental. Lalu dia menoleh ke Hayato, angka 3 bersinar, dan dia menawarkan pertemanan. Hayato kaget total sampai ragu, tapi dia tetap menanyakan apakah itu benar. Seho ikut tersenyum, angka 2-nya stabil, dan dia juga meminta ikut berteman. Gelombang lega membasuh Hayato, angka 0-nya berubah jadi 2 yang menyelamatkan. Hayato menahan napas, bersyukur setidaknya dia tidak jadi mati hari ini. Sementara itu, Mai menatap kosong, 0-nya memantul dalam mata yang ketakutan. Timer digital seperti menjerit, angka jam bergulir cepat menuju batas akhir. Mai merangkak di lantai, menangis keras, kenyataan menghantam tanpa ampun. Dia memohon pada mantan temannya, menawarkan akan membayar semuanya kalau diterima lagi. Mereka yang kini berangka 5 dan 4 menolak, mereka tidak butuh uang Mai. Mereka hanya tidak mau Mai lagi dan kata-kata itu menusuk lebih dalam. Mai berlutut, menoleh ke sekeliling, melihat Hayato dan yang lain menonton diam. Dia memohon ke siapapun, suaranya retak, 0-nya tetap menggantung mengerikan. Dia memutar badan ke kelas, meminta teman, meminta diselamatkan tanpa sisa harga diri. Waktu tinggal 17 detik, murid lain cuma menatap, ada yang merasa takut. Mai merapatkan tangan, wajahnya jadi putus asa murni, rela melakukan apapun. Pintu geser kelas berderit terbuka dan hawa buruk langsung masuk. Waktunya habis, sosok berjubah jaslap muncul, tertawa seperti hakim. Dia menyebut jumlah teman Mai 0, lalu mengejek kegagalannya mengendalikan hal sederhana. Simbol gembok seperti muncul di atas kepala Mai, pikirannya pecah memohon teman. Hayato berkeringat, mengembuskan napas panjang, sadar dirinya lolos dari hukuman. Di kepalanya dia memikirkan Kisaki, sekarang dia masih bisa bertemu adiknya lagi. Si pengadil tersenyum, menyinggung dunia nyata pun banyak jatuh karena serakah receh. Beberapa petugas berseragam hazmat mengurus sisa kejadian, ruangan terasa makin dingin. Si pengadil menekankan, Mai terlalu terpaku uang sampai buta, kehilangan kepercayaan. Saat kantong ditutup resletingnya, kebenaran itu menggantung, tak ada yang mau menolong Mai. Para penyintas menonton dan suara itu menutup, Mai menabur benci, menuai harga akhir. Murid-murid yang tersisa, angka mereka kini 5 dan 4, menatap dengan wajah berat. Lalu si pengadil melempar bom baru, kali ini semua mati kecuali kelompok terbesar. Hayato membeku, angka 2 masih ada, tapi telinganya menolak percaya. Permainan belum berhenti dan itu membuat napasnya tercekat. Tiba-tiba 0 bercahaya muncul di atas kepala seseorang, lalu menjalar seperti riset. Semua angka kembali 0, termasuk Hayato, dan kelasnya mendadak gaduh. Timer baru muncul, hampir 24 jam, dengan tenggat pelajaran kelima besok.
Hayato mencerna cepat, hanya kelompok paling besar yang akan selamat kali ini. Ide menyala dan Hayato merasa ada jalan untuk menyelamatkan semua orang. Dia menyatakan semua bisa selamat dan beberapa murid menoleh dengan harap tipis. Cewek berambut ungu, nolnya tajam, mempertanyakan maksud rencana Hayato. Hayato menjabarkan kalau semua jadi teman, mereka membentuk satu kelompok raksasa. Kalau cuma ada satu kelompok, tidak ada yang perlu mati di putaran ini. Cewek ungu dan teman barunya cepat menangkap maknanya dan harapan muncul sebentar. Tapi dari sisi lain muncul Tomotaka, yang juga dikenal sebagai Brandon. Wajahnya sinis dan dia menolak bermain baik dengan orang yang dia anggap sampah. Si pengadil terlihat senang, seperti menikmati drama yang baru mulai memanas. Brandon sempat jatuh di lantai, menatap ke atas saat 3 murid mendekat. Beberapa saat kemudian, Brandon sudah berdiri lagi, kru kecilnya sudah terbentuk. Angka mereka melonjak cepat, 5 dulu lalu makin membengkak, geraknya seperti kilat. Brandon meneguk minuman dari botol dengan santai, seolah taruhan nyawa cuma lelucon. Senyum percaya diri melebar, dan kelompoknya tiba-tiba menggelembung menjadi 12. Angka 12 itu menyala di kepala mereka, pemain baru terbentuk sebagai raja. Rencana besar Hayato tersandung tembok bernama Brandon dan itu terasa pahit. Hayato mencoba membujuk, kalau mereka bersatu semua orang bisa hidup. Brandon menolak lalu memilih menghina, menyebut mereka seperti ikan kecil yang bodoh. Kebenaran mengerikan muncul, gabung Brandon atau bersiap dieliminasi. Di sela tegang itu, murid berambut hijau mendekat, namanya Sora Hosoya. Sora bilang, Hayato salah fokus karena Brandon itu haus sorotan, bukan solidaritas. Sora menunjuk jam tangan Brandon yang mahal mengilap sengaja dipamerkan. Dia menunjuk anting mencolok, lalu rantai emas di leher yang juga norak. Semua itu teriak satu hal, Brandon hidup untuk terlihat keren dan disembah. Sora menyeringai, lalu bilang, tunggu saja, dia akan membuktikan caranya. Sora langsung memuji jam itu, menawarkan diri jadi kaki tangan demi masuk kru. Brandon menikmati sanjungan itu dan menerimanya dengan gaya santai yang merendahkan. Dalam sekejap, nol Sora melesat jadi 13, resmi masuk lingkaran terbesar. 2 anak buah Brandon juga 13, mulai menekan yang lain, gabung atau mati. Seho dan temannya masih 0, saling bertukar pandang, takutnya kelihatan jelas. Tekanan menumpuk dan beberapa orang mulai memohon agar dimasukkan ke kelompok Brandon. Sora menoleh ke Hayato, menyindir sedikit penjilatan memang ampuh untuk tipe begitu. Dia lalu mendorong Hayato menyuruh ikut gabung supaya bisa hidup sampai besok. Tapi Sora berhenti sejenak, mata nakal muncul, ada satu syarat kecil. Brandon mengangkat setumpuk uang lalu menetapkan biaya masuk 100.000 yen. Hayato dan murid lain langsung terpaku, 0 di atas kepala terasa makin berat. Brandon menyeringai seolah bangga dia memilih teman berdasarkan uang. Jitsu terkejut sampai berteriak 100.000 yen itu gila dan kejam. Seho panik karena dia jelas tidak punya uang sebanyak itu sama sekali. Ada yang cuma bisa menganga kenapa permainan ini berubah jadi pemerasan brutal. Si pengadil tertawa menjelaskan, bagi sebagian orang, neraka ini jadi ladang berburu. Hayato masih berusaha menyebut kalau mereka bersatu semua bisa selamat. Si pengadil mengakui pikiran itu indah dan benar, tapi langsung memelintirnya. Di tempat ini kebaikan itu layak dipajang saja, bukan dipakai bertahan. Dia melambaikan tangan seperti pamit, lalu mengatakan sampai jumpa besok. Brandon menambahkan dia menerima pembayaran elektronik juga. Makin jelas dia predator modern. Dia lalu menaikkan tuntutan 1.000.000 yen, baru semua orang bisa jadi teman. Murid-murid yang masih 0 menatap kosong, angka itu terdengar mustahil. Jitsu menoleh ke Hayato, meminta pinjaman uang dan suara putus asa menempel. Hayato menolak, mengaku dia bahkan tidak punya 100.000 untuk dirinya sendiri. Dia menggenggam dompet, isi tipisnya seperti ejekan di tengah ancaman kematian. Anak buah Brandon menyarankan, minta bantuan orang tua atau teman sekolah lain. Jitsu menatap ponsel, mengeluh keluarganya miskin dan dia tidak punya teman peminjam. Brandon menaikkan tekanan, mengancam akan menaikkan harga kalau mereka lambat. Murid-murid mulai berebut telepon, ada yang berdalih butuh biaya materi sekolah, ada yang menyetujui pembayaran elektronik, dan wajah mereka pucat karena terpaksa. Realitasnya jelas, 100.000 yen atau tamat, dan itu meremas tenggorokan. Hayato mencoba menenangkan semua orang, menyuruh berpikir dingin di tengah panik. Dia mengajukan rencana baru, kalau sisanya bersatu, mereka bisa jadi 10 orang. Kalau mereka bisa menarik 2 orang dari kelompok Brandon, mereka masih bisa selamat. Brandon menyeringai, jelas menganggap rencana Hayato sebagai lelucon murahan. Cewek berambut ungu menyodorkan ponsel ke Hayato, siap memberi informasi penting. Layar menunjukkan profil media sosial Brandon, penuh pamer dan Hayato terpaku. Hayato heran, kenapa Brandon punya uang sebanyak itu, seperti tak ada habisnya. Cewek itu membisikkan rumor Brandon terlibat skema piramida jual panduan cepat kaya. Sorotan jatuh ke jam emas Brandon yang berkilau, bukti gaya hidup pamer itu nyata.
Cewek itu bilang semua itu baru rumor, tapi kilau aksesori Brandon seperti ngomong sendiri. Brandon dan gengnya melenggang di lorong. Brandon menyebut ada imbalan kalau mereka mau kerjasama. Dan seperti biasa, ada syarat lagi yang menyusul. Ternyata Brandon bukan cuma kaya. Dia nyuap para pengikutnya pakai uang dan hadiah. Seperti bagi-bagi permen, Seho yang masih nol tetap berani protes, merasa itu tidak benar. Shiori melihat dengan wajah ngeri lalu ikut panas, bahkan anak buah Brandon pun seharusnya mendahulukan nyawa manusia daripada recehan dan barang mewah. Salah satu orang elit Brandon malah santai menyalakan rokok, sama sekali tidak terpengaruh teriakan moral. Seho tetap maju, memohon ke murid lain supaya tidak tertipu uang kecil. 10 nyawa sedang dipertaruhkan di sini. Brandon mendengar itu. Dia menoleh pada salah satu pengikutnya lalu tersenyum licik dan meminta lengan. Si anak buah bingung tapi tetap mengulurkan lengan, sama sekali tidak sadar pelajaran kejam sudah siap dijatuhkan. Dengan kilap niat jahat di matanya, Brandon menanggapi omongan soal uang receh dengan cara yang brutal. Dia melukai anak buahnya sendiri sengaja untuk memberi pesan ke semua yang menonton. Sambil merapikan jam mahalnya, Brandon menegaskan jangan pernah meremehkan kekuatan uang. Si penggoda itu lalu bertanya pada anak buah yang baru terkena luka, apakah kata-kata cantik Seho sebanding dengan rasa perih yang terbakar? Dia menghentakkan meja, mengaum kalau pertemanan di kelompoknya itu tak ternilai dan tidak bisa ditawar. Lalu seperti penjual yang pamer barang, Brandon mengayunkan keselamatan di depan trio yang kere. Hidup itu berharga, jadi harganya 100.000 yen. Rahang seorang murid mengeras, entah menahan marah atau menggertakkan gigi. Seho dengan Shiori di sampingnya memilih berdiri. Mereka akan bergabung dan mereka menegaskan nilai mereka lebih dari 1.000.000 yen yang diminta Brandon. Hayato cuma menggerutu, kelihatan pusing oleh keberanian yang keterlaluan itu. Ada murid lain yang ketakutan karena melihat bayangan akhir yang buruk lalu tergagap memilih ikut saja. Mata Shiori membesar dan dia sadar tinggal mereka bertiga yang belum masuk kubu Brandon. Lalu pengkhianatan paling pahit jatuh. Seho tanpa banyak tanda memalingkan badan dari Hayato dan Shiori. Brandon langsung merangkul anggota barunya, seolah baru saja memenangkan sesuatu. Hayato bereaksi keras dan menoleh ke Shiori, tidak percaya Seho bisa begitu. Shiori menatap kosong, tangannya gemetar. Mereka sudah berteman sejak SMP, tapi Seho memilih menyelamatkan diri. Seho menguatkan pilihannya, dia tidak mau mati, dan kalau 1.000.000 yen bisa menyelamatkannya, dia akan bayar. Bahkan Hayato sempat terdiam, kaget dengan permainan Brandon yang makin gila. Lalu ada murid lain mendekat, namanya Wataru Sasaba. Dia sampai menjatuhkan diri dan memohon supaya bisa masuk kelompok Brandon. Wataru menjelaskan orang tuanya sakit dan dia tidak mungkin dapat 100.000 yen. Brandon memasang wajah dermawan, bilang dia bukan iblis dan bisa memberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak gratis karena itu tidak adil bagi orang yang sudah bayar 1.000.000. Wataru langsung lega, mengucap terima kasih dan bersumpah rela melakukan apapun. Brandon menangkap kalimat itu dengan mata predator. Dia mengumumkan Wataru harus mengikuti ujian masuk. Wataru mengangkat kepala, 0 di atasnya menyala suram dan dia mengulang kata ujian masuk seperti tidak paham. Brandon menjelaskan akhir-akhir ini dia sering disergap di gerbang sekolah. Dia menekan bahu Wataru, menunjukkan dominasinya dengan jelas. Tugas Wataru adalah mengusir para pengganggu itu. Setelah itu, Brandon memanggil eksekutornya. Dia memerintah Ken untuk menangani Wataru. Ken menjawab patuh, tinjunya seperti siap menyala. Lalu Ken menoleh ke Wataru dengan permintaan aneh, menyuruh Wataru memukulnya. Wataru kebingungan, suaranya patah. Ken menegang tinjunya mengepal lagi, seolah memberi kesempatan. Tapi pembalikan brutal terjadi. Ken malah menghantam Wataru duluan. Wataru terpental, ada darah dari hidungnya, dan itu jadi salam sambutan Ken yang kejam. Ken membentak, menuntut Wataru jangan melamun. Pukulan itu merusak keseimbangan Wataru sampai tubuhnya limbung. Air mata keluar, Wataru memegangi hidungnya yang sakit. Ken meremehkan dia, menyebutnya selemah orang-orangan sawah. Brandon dengan aura merah yang dingin memerintah Ken lanjut. Ken sempat ragu, bilang Wataru jelas tidak punya kemampuan bertarung, tapi Brandon tetap tidak berubah. Ken mencondongkan badan, suaranya jadi racun. Dia menyuruh Wataru mengingat baik-baik kematian Mai. Gambaran mengerikan tentang nasib Mai muncul di kepala Wataru jadi peringatan telanjang. Ken menanyakan apakah Wataru mau berakhir seperti itu juga. Wataru menjerit dari dasar perut, ketakutan itu menguasai pikirannya. Ken brutal seperti biasa, menangkap Wataru yang meronta, angka 18-nya seperti mendesis. Lalu kejutan terjadi. Ken tersentak mundur, jatuh seperti terpukul keras oleh sesuatu yang tidak dia duga. Semua mulut di kelas terbuka. 0 ternyata bukan 0 kekuatan. Ken mengumpat dari lantai. Tidak percaya dia dijatuhkan oleh anak yang dianggap lemah. Tinju Wataru memang masuk, pukulan liar penuh putus asa yang lahir dari ketakutan murni. Tapi momentum Wataru sendiri membuat tubuhnya terpelanting ke belakang, tepat ke arah jendela kelas. Ken yang murka langsung
menerkam. Jendela meledak, pecahan kaca menyebar seperti hujan tajam. Hayato berteriak agar Wataru menjauh dari jendela karena kilasan tentang murid jatuh muncul mengerikan di benaknya. Tapi Ken tidak peduli. Dia menggantung Wataru di tepi jendela yang bergerigi, mengaum ke Wataru dan semua yang menonton. Wataru menegang, wajahnya terdistorsi ketakutan, nolnya bersinar seperti tanda putus asa. Ken, dengan angka 8 yang mengancam, menahan Wataru keluar dari jendela pecah, seperti boneka manusia yang tinggal dilepas. Hayato dalam kilau merah tekad melompat masuk, tangan terulur untuk menghentikan kegilaan. Ledakan energi merah muda mendadak pecah seperti pukulan serius baru saja mendarat. Ken menatap dari jendela dengan wajah kosong. Wataru tiba-tiba hilang dari genggamannya dan Ken tidak mengerti apa yang terjadi. Angka 8-nya berkelap-kelip, amarahnya tertahan oleh bingung. Hayato mendecak kesal, kacamata memantulkan cahaya. Kelas menonton, lalu sebuah peringatan muncul jelas. Keluar lewat jendela berarti hukuman karena mencoba kabur. Brandon menepuk bahu Ken dengan puas, memuji kerja bagus, dan menyebut Wataru memang cuma orang-orangan sawah. Ken masih terpaku, baru sadar pertandingan itu sudah diputuskan dari awal, hanya bukan seperti yang dia kira. Brandon mengungkap permainannya, semua ini cuma untuk memvalidasi orang-orang yang sudah bayar. Ken yang masih terguncang menyadari dia sendiri tadi nyaris jatuh, 8-nya berkedip-kedip karena syok. Brandon dengan arogan memanggil Hayato lalu menuntut rokoknya dinyalakan. Brandon menggantungkan rokok itu di bibir, matanya berkilat tajam. Anehnya, Hayato menuruti. Dia mengeluarkan pemantik miliknya, nol di atas kepalanya menyala redup. Dia menyalakan rokok Brandon, sementara temannya menatap bingung, merasa tindakan itu janggal. Hayato menjelaskan pada teman-temannya, dia tidak pernah berniat membiarkan Wataru masuk. Shichori kembali putus asa memikirkan 100.000 yen sebagai harga keselamatan. Hayato mengepalkan tangan, merasa mereka benar-benar tidak punya dana dan Brandon tidak akan berhenti memeras. Tekad baru mengeras. Hayato menyatakan mereka harus memutus kendali Brandon. Temannya yang masih nol menatap, mempertanyakan bagaimana caranya karena Brandon punya uang dan kekuatan dan itu terasa mustahil. Hayato menggertakkan gigi, keringat dingin muncul dan dia mengakui dia sedang berpikir keras tentang apa yang bisa dilakukan. Tepat saat itu ponselnya bergetar. Pesan dari ibunya menyela. Ibunya bilang sedang menjual buku-buku berharga peninggalan ayahnya. Mata Hayato menyipit, kesal karena bahkan di situasi begini pun masalah datang. Jarinya sempat menggantung, lalu dia membalas tegas melarang ibunya melakukan itu karena buku-buku itu cuma kenangan yang tersisa. Kenangan pahit manis muncul, Hayato kecil yang dulu membaca bersama ayahnya, jauh berbeda dari sekarang. Balasan ibunya datang dingin, reinkarnasi ayahnya tergantung pada donasi mereka. Hayato mendidih membayangkan pemimpin kultus itu sudah siap menguras uang ibunya. Dia menatap geng Brandon, lalu merasa semua orang gampang tertipu penampilan. Kultus itu dan Brandon sama-sama busuk, hanya beda bentuk. Saat bayangan tumpukan buku ayahnya terlintas lagi, ide mengejutkan muncul. Hayato seperti mengerti satu hal. Untuk mengalahkan mereka, dia harus menjadi seperti mereka. Dengan tekad baru yang terasa mengganggu, Hayato berbalik tajam dan melangkah pergi. Teman-temannya memanggil, bertanya kemana dia pergi. Hayato berlari menembus koridor sekolah, nolnya seperti blur bergerak, yakin targetnya ada dekat. Dia sampai di perpustakaan, matanya menyapu rak dengan cepat dan lapar. Tangannya akhirnya menggenggam sebuah buku tertentu seperti kunci strategi yang berbahaya. Dia memeluk buku itu, senyum miring menyebar, dan dia yakin itu yang akan menyelamatkan mereka. Senja turun, menara jam mengukur sisa jam yang menegang. Di kelas murid-murid yang tersisa bergerak pelan, keheningan terasa seperti beban. Teman-teman Hayato cemas, si rambut hijau menilai Hayato belum balik sama sekali. Mereka menoleh mendadak karena ada suara atau kehadiran yang membuat tegang. Brandon, penghasut yang tidak pernah capek, mengusulkan permainan baru. Dia menawarkan pertemanan sebagai hadiah yang dipelintir. Anak buahnya, kumpulan angka 8 yang menyeringai, berkumpul dengan rasa lapar seperti pemangsa. Salah satu cewek memperingatkan temannya agar tidak menatap mata Brandon. Brandon menikmati ketakutan itu, memuji semangat bertarung sambil mencari korban berikutnya. Dia mengincar teman Hayato yang masih nol, lalu mengejek apa dia pikir bisa selamat dengan bersembunyi gemetar. Bayangan Brandon menutupi temannya yang terpojok. Brandon melangkah dekat dengan senyum predator, 8-nya menyala ganas. Dia menganggap kejadian Wataru tadi cuma kecelakaan, mengklaim dia cuma ingin beberapa pukulan terjadi. Brandon bahkan berpura-pura manusiawi, bilang dia tidak mau melihat konsekuensi fatal. Lalu dia menawarkan permainan baru yang lebih bengkok, tantangan tarik tambang. Teman Hayato yang nol menatap, benar-benar bingung dengan proposal mendadak itu. Brandon menepis kekhawatiran mereka, menyuruh serahkan saja padanya karena ini cuma permainan. Malam makin pekat dan detik bergerak menuju benturan berikutnya.
Sutas tali seadanya tergeletak di lantai. Teman Hayato berdiri di satu sisi dan di sisi lain ada satu sosok sendirian. Panggungnya sudah siap. Brandon duduk seperti raja, diapit orang-orang bertanda 8 lalu menyeringai menanyakan apakah mereka siap. Si rambut hijau yang peka mendadak menyadari kejanggalan. Untuk tarik tambang harusnya ada jumlah orang yang seimbang dan dia menanyakan siapa di sisi seberang. Jawabannya menghantam, cuma Shiori. Angka 8 di atasnya menyala seperti lelucon kejam, berdiri sendirian. Teman-temannya memandang ngeri karena itu jelas permainan yang disetel. Senyum Brandon melebar menyatakan semua pemain sudah terkumpul. Dia berbicara lembut menikmati setup itu, lalu bertanya apakah pihak seberang juga siap. 2 murid masuk membawa ember biru yang sama. Masing-masing nolnya menyala redup. Ember itu diletakkan di lantai dan isi misteriusnya menambah tegang yang nyaris meledak. Teman Hayato menuntut tahu itu apa. Nolnya ikut menyala dengan bingung dan marah. Brandon menjawab dengan mata jahat, itu sepatu kaca spesial mereka, supaya lebih seru. Salah satu cewek berbisik tidak percaya, karena implikasinya mulai jelas. Ember itu berisi kilau siksaan dan ketakutan menempel di seluruh kelas. Brandon mengejek mereka akan memakainya, karena pilihan tidak ada. Teman Hayato menonton dengan nol yang meredup oleh ngeri tidak berdaya. Brandon dan geng 8-nya menikmati ketakutan yang naik. Shiori menegakkan diri mendekat ke alat siksaan pertama. Kakinya masuk ke ember, menerima nasib dengan wajah yang terpuntir, menahan jerit. Sepatu kaca itu memberi rasa sakit yang dijanjikan. Brandon mengaum menyuruh lebih cepat. 8-nya seperti bergetar karena senang. Shiori berdiri di atas 2 sepatu kaca, jadi monumen tahan paksa. Brandon langsung menunjuk teman Hayato, menyuruhnya masuk berikutnya. Teman Hayato berkeringat, matanya menyipit antara takut dan nekat. Dia memasukkan kaki ke ember dan kakinya gemetar. Brandon menjentikkan jari, menyatakan permainan dimulai. Tarik tambang pecah. Teman Hayato menahan, Shiori menarik dengan panik, seperti hidupnya ditarik langsung. Brandon meneriakkan ancaman. Kalau dia kalah, suasananya bakal kacau dan mereka semua tahu akibatnya. Shiori memaksa dirinya, seolah bersumpah akan lakukan apapun. Seorang cewek memohon agar Shiori berhenti. Air mata jatuh dan Shiori minta maaf, tapi dia tidak mau membuat Brandon marah. Si rambut hijau kewalahan, tubuhnya terseret saat tali menarik ke depan. Lalu suara akhir permainan seperti bergema, teman Hayato jatuh ke lantai, embernya terbalik, mereka kalah total. Setelahnya brutal. Kaki menunjukkan luka dari sepatu kaca, pecahan tersebar seperti konfeti yang kejam. Hayato tiba-tiba menerobos masuk dengan kemarahan, menuntut apa yang mereka lakukan. Teman-temannya yang terjatuh menatapnya. Si rambut hijau mengungkap alasan mereka ikut. Kalau dia menang, Brandon akan membiarkan dia masuk kelompok. Hayato melihat kaki yang terluka, lalu mendesak mereka pergi, karena kalau tetap di sini, siapa tahu apa yang akan terjadi. Brandon mengejek mereka yang mundur dan si rambut hijau membalas, mereka cuma akan balik menangis seperti Wataru. Karena itu satu-satunya cara bertahan. Dengan tubuh saling menopang, trio yang terluka keluar dari kelas siksaan itu, langkahnya berat. Dalam cahaya lilin yang berkedip, jeritan kecil kesakitan membuktikan penderitaan belum selesai. Hayato merawat kaki teman rambut hijaunya, mencabut sisa rasa sakit yang tertinggal. Si rambut hijau semangatnya runtuh, meminta dibiarkan saja, karena dia merasa akan mati besok. Dia mengakui ketakutan yang lebih dalam, kalau dia tetap di sini, dia tidak akan diizinkan masuk kelompok. Hayato nolnya menyala sebagai pembangkangan, menegaskan menjilat Brandon bukan satu-satunya jalan hidup. Shiori 8-nya menyala menatap sikap Hayato dengan rasa tidak tenang. Hayato mengatakan dia sudah memikirkan sesuatu sambil menggenggam sebuah tas, tapi rencana itu butuh waktu. Dia memerintahkan mereka untuk tidak ikut ujian masuk dan menunggu. Si rambut hijau memanggil Hayato dengan panik, tapi Hayato sudah berbalik pergi. Si rambut hijau hanya bisa berbisik kalau Hayato sudah hilang, menatap punggungnya yang menjauh di lorong gelap. Di kejauhan, jam digital berkedip, angka merahnya terus menghitung mundur dengan ancaman yang sama. Waktu tersisa bahkan belum 1 jam dan kepanikan mulai pecah di dalam dada. Cewek itu gelagapan, matanya terang oleh takut, menanyakan apa yang harus dilakukan. Teman berambut hijaunya sama hancur, membalas kalau mereka memang tidak punya cara. Dia juga tidak mau mati begini saja, tapi semua jalan rasanya buntu. Cewek itu menurunkan suara, tangannya meraba pintu, rencana putus asa terbentuk. Dia menggeser pintu pelan dan para anak buah Brandon langsung terlihat jelas. Kemunculannya mendadak membuat mereka sempat terpaku, tidak menyangka ada yang berani. Brandon duduk santai, 8-nya menyala sombong, seolah sudah memprediksi semuanya. Sora terlihat gelisah, memikirkan nasib Hayato, tapi temannya bersikap dingin. Teman itu menepis, menganggap Hayato mungkin sudah mati dan dia tidak peduli. Cewek itu menjerit memohon pada Brandon, lalu menjatuhkan diri tanpa sisa harga diri. Nol di atas kepalanya jadi tanda patah dan dia meminta izin bergabung. Dia berjanji mau menjalani ujian masuk apapun, asalkan tidak dibuang mati. Brandon bersandar seperti tiran, lalu menoleh ke Sora dan meminta keputusan mereka. Semangat Sora runtuh, mengakui Brandon benar.
Ini satu-satunya cara bertahan. Sora ikut berlutut di samping cewek itu, memohon kesempatan kedua dengan mata basah. Saat mereka tunduk total, sebuah tang dijatuhkan di depan wajah mereka. Mata mereka membelalak karena Brandon menjelaskan fungsi tang itu untuk tangan mereka. Brandon tertawa, delapannya menyala penuh niat jahat, ujian masuk seru dimulai. Tepat sebelum semua dimulai, Hayato masuk santai dan mengingatkan larangan tadi. Wajah Hayato mengeras, jadi teguran sunyi atas pilihan putus asa teman-temannya. Teman berambut hijau terkejut, menuntut Hayato menjelaskan kemana dia pergi. Sora juga tidak percaya, lalu mendesak Hayato ikut memohon bersama mereka. Hayato melangkah melewati barisan Brandon, sama sekali mengabaikan ancaman di sekeliling. Teman berambut hijau mencoba membela diri, merasa memang tidak ada pilihan lain. Hayato mendekati mereka yang masih berlutut, tang itu tergeletak menunggu di lantai. Hayato menunjuk alat itu, lalu menegaskan mereka berdua harus tetap di kelompoknya. Sesudah itu, Hayato melempar tang menjauh, seolah mematahkan aturan yang dipaksakan. Dengan waktu kurang dari 10 menit sebelum kelompok hilang, tes seperti itu tidak perlu. Anak buah Brandon terpaku, hanya mampu mengeluarkan suara bingung karena berani dilawan. Brandon menendang ember di dekatnya, menuntut penjelasan soal kelompok yang menghilang. Hayato menjawab tenang, maksudnya jelas, kelompok pertemanan Brandon yang akan lenyap. Wajah Brandon memutar oleh marah, delapannya bergetar liar seperti berapi. Dia meraih botol minum, lalu melemparkannya seperti peluru ke arah Hayato. Botol itu melesat, ada suara terkejut dari sekitar, tapi Hayato nyaris tidak bergerak. Botol membentur lantai tanpa guna, dan Hayato menegaskan perubahan mulai sekarang. Nol Hayato menyala keras oleh keyakinan, dan dia menyatakan kelompoknya akan terbesar. Dia menoleh pada para cewek sekutu Brandon, mengajak mereka pindah selagi bisa. Mereka menertawakan ajakan itu, menolak karena sudah membayar uang untuk masuk. Brandon memamerkan kenyataan, kelompoknya 8 orang, sedangkan Hayato cuma 3. Hayato merapikan kacamatanya, membalas ada kenyataan lain di mana itu terbalik. Dia merogoh tas yang sedari tadi dipeluk, dan rencananya mulai dibuka. Hayato memanggil Ken, salah satu orang Brandon, dan itu membuat ruangan menahan napas. Brandon kaget melihat Ken bergerak, menanyakan Ken mau kemana sebenarnya. Ken berjalan ke arah Hayato tanpa menoleh, mengabaikan pemimpin yang tadi diagungkan. Hayato mengulurkan tangan, dan angka 8 Ken berkedip lalu berubah jadi 4. Para sekutu Brandon menatap tidak percaya, merapal pertanyaan yang sama dengan panik. Brandon meledak, berteriak pada Ken, menuntut Ken sadar apa yang dilakukan. Lalu angka-angka di atas kepala anak buah Brandon mulai berkedip, bergeser kesetiaan. Salah satu yang berbalik, kini berangka 9, mengingatkan Hayato soal janji. Sora dan temannya juga berubah, angka mereka ikut naik jadi 9, wajahnya terpaku. Para cewek yang tersisa menjerit, karena 8 mereka jatuh mendadak jadi 2. Mereka mengeluh sudah bayar, tapi angka tetap turun dan itu menghancurkan rasa aman. Angka Brandon ikut turun, dari 8 jadi 2 yang memalukan, dan dia mengamuk. Dia melarang siapapun melangkah, seolah suara bisa menahan runtuhnya kerajaan. Dia menatap kelompok Hayato yang terus membesar, bertanya apakah Hayato pikir aman. Sebuah cincin emas jatuh dari kemeja seorang pembelot, simbol yang langsung dibuang. Pembelot lain 9-nya bersinar, mengembalikan perhiasan sambil menyatakan tidak berutang. Seorang murid melepas gelangnya pelan, lalu menaruhnya sebagai pemutusan terakhir. Tumpukan perhiasan menumpuk di meja, tanda kekaisaran berbayar Brandon runtuh total. Hayato angkanya 4 menyala dingin, mengingatkan waktu terus jalan dan makin sempit. Dia menyebut sisa waktu kurang dari 20 menit, lalu menanyakan pilihan mereka. Pendukung terakhir Brandon, angka mereka sekarang 7 yang goyah, terlihat benar-benar hilang. Salah satu cewek mengaku situasinya terlalu membingungkan. Kepala mereka tidak sanggup mengikuti. Melihat arus berbalik, 2 cewek lain memohon agar diterima ke kelompok Hayato. Hayato menjawab tenang, menyetujui permintaan itu tanpa dramatisasi yang berlebihan. Brandon dan 3 cewek terakhirnya kini berangka 5, baru sadar mereka tinggal sendiri. 3 orang itu bergerak, angka mereka jadi 6, 5, dan 5, lalu menunduk minta maaf. Mereka meminta izin bergabung juga dan Hayato yang kini berangka 6 menyambut mereka. Brandon akhirnya tersisa seorang diri, nolnya menjerit terang seperti tanda kehancuran. Dia tergagap, kebingungan menanyakan apa yang sedang terjadi pada dunia kecilnya. Angka Hayato melonjak jadi 20 dan dia menenangkan teman-teman awalnya. Sekarang mereka bisa mengucapkan selamat tinggal pada ketakutan mati yang mengintai. Sora dan temannya ikut menjadi 20 dan wajah mereka lega sepenuhnya. Teman berambut hijau menyenggol Sora, mengingatkan Sora sempat mengira Hayato meninggalkan. Hayato cuma tertawa kecil, mengaku wajar kalau mereka sempat berpikir begitu. Brandon yang 0 menerjang seorang pembelot, mencoba meraih kesetiaan yang sudah hilang. Pembelot itu, kini 20, menahan dan menyuruh Brandon berhenti terlihat memalukan. Dia mengingatkan ini 20 lawan 1, jadi Brandon sebaiknya diam saja. Brandon akhirnya hancur, mengakui kalah, lalu meminta bergabung agar selamat. Hayato menerima, tapi dia menambahkan ada satu syarat yang tidak bisa ditawar.
Hayato menegaskan dialah yang memilih teman, sama seperti Brandon tadi memilih dengan uang. Brandon meledak marah, merasa dipermainkan, tapi Sora dan temannya membalas tajam. Mereka mengingatkan Brandon melakukan hal yang sama, jadi ini pantas terjadi. Sora mengangkat alat kebersihan, mengingatkan Brandon tentang Erika dan dirinya yang dekat. Beberapa mantan sekutu, kini 20, menuntut uang 100.000 yen dikembalikan. Brandon menahan dengus lalu bertanya pada Hayato, apa syarat agar jadi teman? Hayato menjatuhkan syaratnya, menyerahkan semua uang yang Brandon pegang saat ini. Hayato menegaskan semuanya, tunai dan elektronik, membuat Brandon terpukul oleh keberanian itu. Brandon membela diri, bahkan dia tidak merasa serendah penipu sekejam itu. Hayato mengangkat tang, menyiratkan lebih baik diselesaikan dengan uang selagi bisa. Tatapan Brandon membeku, ketakutan menetes, lalu dia mengeluarkan ponsel sebagai bukti. Di layar ada lebih dari 1,5 juta yen dan Brandon memohon diterima. Hayato menolak percaya penuh, menyiratkan Brandon masih menyimpan sesuatu lagi. Saat Brandon menghindar, sebuah tangan menyelusup ke bawah meja dan menarik buku merah. Hayato mengangkatnya, menunjukkan buku catatan tersembunyi itu sebagai cadangan Brandon. Dengan waktu kurang dari 5 menit, Hayato menyindir tawar-menawar tidak ada gunanya. Buku itu dibuka dan jumlahnya terpampang 2,5 juta yen yang disembunyikan. Brandon jatuh berlutut, nolnya tetap menyala, memohon lagi agar dibiarkan masuk. Hayato meraih uang kotor itu, suaranya menegang, menyebut semua ini dimulai dari kertas. Dengan 20-nya menyala, Hayato menuduh Brandon menghancurkan hidup orang lain. Brandon dipaksa menatap karena Wataru didorong sampai hancur oleh permainan mereka. Uang jatuh berhamburan di atas Brandon yang runtuh seperti hujan yang menghina. Hayato menanyakan apakah sampah itu lebih berharga daripada nyawa manusia. Hayato menegaskan hidup bukan mainan, dan teman harus mengingat itu selamanya. Timer akhirnya menyentuh 0 dan batas kejam permainan tiba juga. Sora menangis lega sementara seluruh kelompok Hayato kini berangka 21. Brandon juga berubah menjadi 21, membungkuk dalam tunduk yang pahit. Teman-teman awal Hayato berkerumun, lega sekaligus penasaran bagaimana semua bisa dibalikkan. Hayato memperlihatkan serokan penuh uang, seperti gunung yang bikin mata terpaku. Ada tumpukan lembar 10.000 yen di atasnya, kelihatan seperti harta besar. Hayato menjelaskan pada Brandon yang baru paham, dia menyuap semua pengikut Brandon. Lalu Hayato membuka tipuannya. Sebagian besar uang itu hanya kertas yang disamarkan. Di atas kertas itu ada lapisan palsu yang meyakinkan, ditambah bukti foto rekayasa. Hayato mengaku memakai klaim bahwa ibunya, bendahara kultus, mengirim dana besar. Teman berambut hijau menggeleng tidak percaya, tapi Hayato menekankan hasil yang penting. Hayato menjelaskan uang asli Brandon 1,5 juta yen dibagi sebagai imbalan. 11 orang yang membantu menerima 20.000 yen dan sisanya 80.000. Brandon terpukul, sadar pasukannya dijual murah dan gengnya runtuh demi recehan. Di tengah suasana itu, sosok berpakaian putih muncul, sorot matanya merah tajam. Dia memberi ceramah dingin, pertemanan dan kepercayaan hanya ilusi dalam permainan ini. Dia menyebut semua sentimen mulia mudah berubah menjadi uang dengan bungkus yang manis. Dia juga memperingatkan penjual tipu daya seperti Brandon sering jadi korban terbesar sendiri. Senyum bergigi tajam muncul dan dia mengamati para pemenang dengan tatapan menekan. Dia menilai bahkan para pemenang pun belum benar-benar paham mana yang nyata. Lalu sikapnya berubah, dia mengucapkan selamat dan mengumumkan waktu istirahat. Dia membuka pintu, memanggil mereka ikut, dan murid-murid berjalan dengan ragu. Mereka dibawa ke ruang tata boga dan fase permainan berikutnya menunggu tanpa bentuk. Begitu masuk, mereka melihat meja-meja dengan hotpot mengepul, aromanya menggoda. Ada kartu nama di meja, membuat semuanya terasa dipersiapkan khusus untuk mereka. Sosok itu menyuruh mereka duduk 7 orang satu meja, lalu menyebut ini pesta. Dia mendorong suasana akrab, tapi semua mata tetap waspada pada hadiah aneh ini. Hikokumi Mazaki mengangkat tangan sopan, menanyakan saus ponzu untuk makanannya. Mata merah sosok itu menyempit, lalu dia meledak membela kehormatan kuah hotpot. Hikokumi cepat-cepat meminta maaf dan suasana kembali canggung tapi bergerak. Emi Shirano makan dengan pelan lalu berharap bisa berbagi dengan adik-adiknya. Dia menyebut punya 3 adik laki-laki yang lucu meski berisik dan ramai. Hayato tiba-tiba menambahkan dia juga punya adik perempuan yang menunggu di rumah. Temannya menepuk punggung Hayato, mengingatkan Hayato supaya mengunyah yang benar. Para cewek di meja berkomentar, satu heran Hayato bisa segitu impulsif. Yang lain kagum, Hayato bahkan masih hidup setelah semua kekacauan tadi. Teman berambut hijau bercanda, mungkin Hayato selamat karena jimat kuku mengerikan. Emi menegur menanyakan apakah jimat itu milik Ibu Hayato sejak awal. Ada cewek lain menertawakan kekuatan jimat, menganggap itu cuma omong kosong. Tapi ada yang menegaskan, Hayato memang tidak boleh diremehkan dengan atau tanpa jimat. Teman berambut hijau buru-buru mengaku hanya bercanda, lalu menyuruh mereka menikmati makan.
Emi menawarkan mengambil piring Hayato, menunjuk daging yang masih tersisa di sana. Hayato menerima dengan rasa terima kasih yang tulus di tengah pesta yang tetap ganjil. Mereka bertiga lanjut makan, tapi suasananya tidak pernah benar-benar tenang. Hayato sekarang fokus banget menghabiskan makanannya, seolah sedang menyiapkan tenaga. Emi memperhatikan Hayato, angka 21 di atasnya masih menyala saat dia menatap hotpot. Hayato menegaskan tekad barunya, semua orang bakal selamat dan bisa mentraktir adik mereka. Tiba-tiba ada hentakan aneh yang membuat semua murid terkejut. Angka 21 mereka lenyap, berganti jadi angka 5. Perubahan mendadak itu bikin kepala semua orang kosong karena tidak ada peringatan. Sosok tuan rumah yang mengganggu itu muncul lagi, lalu menjelaskan angka baru itu. Angka itu menandakan jumlah orang di setiap meja. Panik langsung meledak, ada murid yang protes, seharusnya 7, bukan 5. Sosok itu tersenyum dingin, mengatakan hitungan itu hanya untuk sekutu yang benar. Dia menegaskan siapapun yang berniat meracuni orang lain tidak dihitung sebagai sekutu. Hayato dan teman-temannya terpaku, kata racun menggantung berat di udara. Sosok itu seperti menikmati kekacauan, lalu memerintah semua orang membuka selongsong sumpit. Suara dinginnya menekankan mereka tidak boleh menyebutkan apapun yang terlihat di selongsong itu. Instruksi muncul jelas, mereka harus mengecek peran, melipat selongsong, lalu mengembalikannya. Semuanya harus dilakukan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Satu selongsong terbalik dan label mengerikan terlihat, peracun pesta berikutnya. Mata Hayato menyala marah karena mimpi buruk ini ternyata belum selesai. Setelah semua perjuangan tadi, permainan masih terus menuntut nyawa. Rasa tidak percaya membanjiri mereka, lagi-lagi taruhan hidup atau mati. Hayato mengepalkan tangan seperti membuat sumpah tanpa suara, tidak ada korban lagi. Layar proyektor turun, menandakan aturan baru akan dimuntahkan. Layar itu menyala dan tulisan menjelaskan tamu dan peracun akan makan bersama. Sosok itu menegaskan angka 5 adalah hitungan teman sejati di meja, dikurangi peracun tersembunyi. Hayato angka 5-nya menyala, menerima kenyataan itu, kalau tidak ada jalan keluar, mereka main. Bayangan adik perempuannya menancap di pikiran Hayato, tekadnya mengeras total. Sosok itu beraksi teatrikal, memanggil sesuatu yang disebut Wolfman ke depan. 3 sosok rapi berkepala serigala muncul, datang untuk mengumpulkan bukti peran yang mematikan. Tuan rumah itu mengungkap pesta ini terdiri dari 3 ronde, dan tiap ronde lebih kejam. Pertama adalah fase pesta, mereka harus memilih 1 orang untuk diasingkan. Lalu fase peracunan, waktu makan berjalan, tapi ada jebakan mematikan. Seorang murid yang angka 5-nya gelisah, bertanya apa arti pengasingan. Sosok itu menjawab, pengasingan berarti pemutusan total, tidak ada kontak lagi selamanya. Seolah pas untuk pamer, alat aneh di pinggang seorang murid tiba-tiba aktif. Si murid menjerit, tidak paham benda apa itu. Tuan rumah menjelaskan pengasingan berarti akhir permanen yang suram. Dia menunjuk meja berisi alat-alat mengerikan, mengatakan semua itu untuk memfasilitasi pengasingan. Alat di pinggang murid itu berdengung seperti mengunci nasib. Sosok itu lalu masuk ke lapisan aturan berikutnya dengan mata berkilat. Saat makanan disajikan, peracun yang ditunjuk akan memilih 1 korban secara diam-diam. Dia membanggakan racun yang efeknya dibiarkan jadi imajinasi ngeri para murid. Hayato dan yang lain mendengarkan dengan wajah pucat, angka 5 di atas mereka seperti cap. Sosok itu menambahkan 1 hal, semua makanan yang disajikan harus dihabiskan sampai terakhir. Para murid lesu, beban pesta makan maut ini menghimpit sampai napas terasa sempit. Lalu kondisi menang ditampilkan. Tamu menang jika setelah 3 ronde jumlah tamu lebih banyak dari peracun. Kalau tidak, permainan selesai untuk para pelaku. Tuan rumah memperjelas alternatifnya, jika peracun menyamai tamu, semua tamu mati. Hayato dan Emi saling bertukar pandang tidak nyaman. Sosok itu menanyakan mereka sudah sadar, dengan nada yang seperti mengejek. Dengan senyum liar, dia menamai permainan ini Poisoning Werewolf. Emi tercekik, angka 5-nya menyala. Sosok itu menenangkan dengan cara yang justru membuat merinding. Dia mengangkat 1 jari dan memberi secuil harapan, kali ini ada penawar racun. Penawar itu bisa menyelamatkan 1 orang yang ditunjuk. Tapi ada belokan tajam, hanya ada 1 master penawar, dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sosok itu membuka tangan lebar, lalu memulai fase pesta pertama. Wolfman berdiri mengancam di belakang para murid, membuat punggung mereka menegang. Sebuah jam pasir diletakkan, hitung mundur menuju petaka dimulai. Suara tuan rumah menggema, 3 menit sumpit turun, pilih yang diasingkan. Seorang murid langsung panik dan bersumpah dia bukan peracun. Murid yang tajam menertawakan itu,
Tidak ada yang akan mengaku di situasi begini. Ada murid lain putus asa, menanyakan bagaimana mereka memilih tanpa petunjuk sama sekali. Mata Hayato menyipit, rencana sudah bergerak di balik kacamatanya. Hayato memanggil semua orang, suaranya memotong panik yang naik. Dia mengajukan tantangan, pertanyaan yang seharusnya hanya bisa dijawab tamu sejati. Dia menyuruh siapapun yang tamu mengangkat tangan. Seorang murid langsung mengangkat tangan tinggi-tinggi, berusaha meyakinkan semua. Murid berambut merah mengangkat tangan perlahan, seolah sedang menghitung risiko. Hikokumi Mazaki juga mengangkat tangan, tatapannya kalkulatif, limanya seperti penuh curiga. Emi dan satu cewek lain ikut mengangkat tangan. Cewek berambut ungu mempertanyakan maksud Hayato. Seorang cewek pirang bermata hijau terlihat ragu, tapi akhirnya ikut mengangkat tangan juga. Hayato menekan lagi, meminta mereka membuktikan mereka tamu. Protes meledak, ada yang berteriak itu mustahil karena selongsong peran sudah harus dilipat. Ada satu orang terlalu semangat, mengaku bisa membuktikan. Dia bilang, tulisan tamu muncul besar dengan huruf hitam. Cewek berambut ungu mengejek, menganggap itu bodoh karena peracun pasti ditulis sama jelas. Hikokumi menertawakan lebih dingin, mengatakan itu bukan bukti tamu, itu bukti kebodohan. Emi sudah kesal, menanyakan kenapa membuang waktu di sandiwara tidak penting begini. Jam pasir terus mengalir. Hikokumi mengusulkan ke Hayato lebih baik mengasingkan para idiot saja. Emi terkejut, sementara cewek pirang buru-buru memohon agar jangan sebodoh itu. Sunyi menggantung berat, semua orang memproses makna pengasingan yang sebenarnya. Di tengah sunyi itu, senyum lebar muncul di wajah seseorang seperti janji kekacauan. Emi dan cewek lain menatap, lalu orang itu menyatakan dia sudah menemukan jawabannya. Orang yang tadi terlalu semangat sekarang menunjuk satu orang sebagai tersangka. Dia mengklaim tahu siapa peracunnya, satu individu yang sangat mencurigakan. Dia menuding ke seberang meja, membuat suasana mendadak tegang. Emi menuntut dia menyebut siapa, sementara si penuding menegaskan dia tamu. Emi ikut defensif, menegaskan dirinya juga tidak mencurigakan. Angka 5-nya berkedip marah. Hayato menatap penuding itu dengan tenang. Hayato menegaskan membuktikan peran di ronde pertama itu mustahil. Dia menyiratkan hanya tipe orang tertentu yang akan memaksa pembuktian seperti itu. Hikokumi membalas menanyakan siapa yang benar-benar berpura-pura jadi tamu. Tatapan meja langsung mengunci ke Hayato, angka 5 mereka menyala seperti tuduhan sunyi. Hayato tidak goyah, dia menegaskan dari awal dia memang tamu. Emi menuntut penjelasan kenapa Hayato membuat acara angkat tangan begitu. Hayato menjelaskan peracun sejati biasanya ragu, takut ada pertanyaan yang hanya bisa dijawab tamu. Peracun akan terlalu banyak mikir menimbang risiko terbongkar sampai kehilangan timing. Karena itu Hayato menyimpulkan ada orang yang bisa dipercaya. Hayato menyebut Hikokumi karena Hikokumi mengangkat tangan cepat dan penilaiannya soal kartu benar. Si penuding mendadak balik arah, memuji Hayato dan mengaku berada di pihak Hayato. Emi menutup wajah dengan telapak tangan, merasa semua ini konyol. Tapi di kepala Emi muncul pikiran pragmatis, dukungan si penuding bisa dipakai sebagai tuas. Hayato menambahkan poin kedua, tatapan Hayato mengunci ke cewek pirang yang paling lambat mengangkat tangan. Hayato menekan, tamu sejati biasanya mengangkat tangan tanpa mikir panjang. Cewek pirang itu panik, membela diri, dia tamu hanya kaget karena semuanya terjadi cepat. Di kepala Hikokumi, penilaian tajam muncul, cewek ini pembohong buruk. Dari situ, rangkaian pikiran liar mengalir. Kalau cewek pirang peracun, berarti Emi master penawar. Dan kalau peracun dikeluarkan, ada keuntungan besar bagi pihak tertentu. Si penuding ikut menambah minyak. Dia mengaku melihat Emi gugup saat mengecek peran. Cewek pirang makin panik, menuduh mereka memelintir. Si penuding lalu menoleh ke Emi, meminta maaf, tapi peracun tidak boleh dibiarkan. Jam pasir makin habis. Cewek pirang memohon menahan, bersikeras dia tamu. Si penuding justru menyatakan dia akan memilih Emi untuk diasingkan, lalu mengajak yang lain ikut. Emi dan Hikokumi saling menatap, tegangnya seperti listrik. Mata cewek pirang membesar ketakutan, satu air mata jatuh. Hayato memotong dengan tenang, menyatakan tidak ada alasan memilih Emi. Si penuding terkejut karena Hayato tadi menyebut Emi mencurigakan. Hayato mengoreksi, dia hanya bilang mungkin Emi bukan tamu, bukan berarti Emi peracun. Cewek berambut ungu menangkap kemungkinan baru. Emi mungkin master penawar. Kepercayaan si penuding retak, wajahnya menegang. Hikokumi menuntut alasan, kalau Emi master penawar, kenapa tidak mengaku saja? Cewek ungu menolak ide itu karena begitu Emi mengaku, dia akan langsung jadi target. Dia menyatakan mereka harus melindungi Emi. Pengumuman muncul, sisa 1 menit sampai voting. Lalu Hikokumi menjatuhkan klaim mengejutkan, Emi bukan master penawar, meja bergemuruh oleh kebingungan. Cewek ungu memprotes, tapi sebelum itu selesai, cewek pirang mengaku dirinya master penawar. Nama cewek pirang itu Erika, dan pengakuannya membuat Emi terpaku, benar-benar kaget. Si penuding menuntut mana yang benar, siapa master penawar yang asli. Hikokumi menilai bisa saja Emi atau Erika, artinya mereka tidak bisa mengasingkan
salah satunya. Hikokumi juga mengingatkan Kana sempat ragu mengangkat tangan. Si penuding langsung menyalahkan Kana, menganggap itu gila. Kana membalas, wajahnya mendidih. Emi mengingat Kana sempat mengamati mereka sebelum akhirnya mengangkat tangan. Kana membanting meja, menanyakan bagaimana dia bisa paham rencana Hayato mendadak itu. Kana meluapkan amarah, mengatakan dia melihat apa yang terjadi pada Mai. Kana menegaskan dia tahu persis tipe orang seperti itu dan tuduhan itu mengiris meja. Richa menatap Kana dengan dingin lalu menohok balik. Di mata Erika, Hayato cuma melakukan apa yang perlu demi bertahan. Dan anehnya, kalimat menakutkan itu justru terdengar lucu kalau keluar dari Kana. Si penuding langsung menyambar. Tangannya menuding tajam, menuduh mereka sebagai pihak yang membuat dia sampai tersingkir. Dia menyindir kalau memang mereka peduli, seharusnya dari awal tidak memutus hubungan begitu saja. Kana sempat terpaku lalu meledak, menegaskan dirinya hanya bilang metode Hayato itu mengerikan. Erika malah menantang, mempertanyakan kenapa Kana segitu bencinya pada Hayato. Kalau Hayato ada di sisi mereka, harusnya Hayato jadi sosok yang bisa diandalkan, bukan musuh. Si penuding memelintir ucapan Erika dengan cepat. Begitu Erika mengakui Hayato terasa menakutkan, si penuding menegaskan itu berarti Erika melawan Hayato. Lalu dia mengalihkan ujung tuduhan ke Kana, menyimpulkan Kana pasti peracun karena terang-terangan menolak Hayato. Emi buru-buru memotong, menahan arus tuduhan yang makin liar. Emi menegaskan Kana memang selalu intens dan itu tidak otomatis membuat Kana jadi peracun. Si penuding menatap pembelaan itu dengan curiga lalu menyodorkan teori yang lebih busuk. Bisa saja Kana dan Erika peracun dan Emi sedang melindungi mereka. Di tengah ketegangan itu, jam pasir terasa seperti menatap mereka balik. Suara tanpa wujud keluar mengungkit masa lalu mereka yang pura-pura berteman dengan Mai lalu meninggalkannya sampai binasa. Vonis itu turun tanpa ampun, mereka semua jauh lebih menakutkan dan tak satu pun layak dipercaya. Waktu habis diumumkan dengan tawa yang terlalu senang. Voting dimulai. Semua orang diperintah menutup mata dan ketegangan langsung menebal di udara. Si pengatur permainan menyatakan dia akan mendatangi satu persatu dan tiap orang hanya perlu menunjuk siapa yang mau dibuang. Dalam gelap, satu jari teracung lalu petugas bermasker mencatat tanpa suara. Tangan lain menyusul dan keputusan dingin makin mengunci. Si pengatur permainan menikmati itu semua lalu menyatakan suara sudah terkumpul dan seseorang akan segera memahami makna pengasingan. Kana membuka mata dengan kaget. Angka 5-nya menyala seperti tanda vonis. Kana berusaha menahan, tapi petugas bermasker sudah mendekat. Kana meronta panik, tidak mengerti kenapa semuanya mengarah ke dirinya. Si pengatur permainan menandai momen itu sebagai perpisahan, sementara cahaya merah dari sebuah vial menyala, memberi bayangan akhir yang tidak ramah. Permohonan Kana pecah, tapi tidak ada yang berani menolong. Eksekusi berjalan. Kana benar-benar dikeluarkan dari pesta dan si pengatur permainan memastikan Kana masuk ke tempat yang sangat tidak menyenangkan. Erika terpaku horor saat angka di mejanya turun menjadi 4. Tepat setelah itu, semangkuk cairan merah muda yang mencurigakan disodorkan ke depan Erika. Dari hitungan yang berubah, kesimpulan pahit mengendap. Kalau jumlahnya jadi 4, berarti Kana tadi hanya tamu, bukan peracun. Tangan bersarung menuang cairan merah muda itu pelan ke mangkuk, seolah itu sup biasa. Petugas bermasker serigala berdiri mengintimidasi, lalu fase peracunan diumumkan. Semua kembali disuruh menutup mata. Peringatan muncul jelas, siapapun mengintip tanpa hak akan mati cepat. Para peracun dipanggil untuk membuka mata. Mereka harus menunjuk korban dan menyepakati pilihan. Dalam gelap yang terkendali itu, sebuah tangan menunjuk dengan yakin. Ken, si penuding berambut merah, menunjuk sambil menyimpan puas yang sulit ditutupi. Di sisi lain, Hikokumi, Erika, Emi, dan Sai tetap menutup mata, tidak tahu siapa yang sedang dipilih. Petugas bermasker serigala mengonfirmasi target sudah terkunci, lalu instruksi berikutnya muncul. Master penawar diminta membuka mata dan memilih siapa yang dilindungi. Cairan hijau terang disiapkan, lalu dituangkan seperti secuil harapan yang bisa patah kapan saja. Perintah makan turun. Semua harus mengambil sumpit dan mulai menghabiskan isi mangkuk. Emi menatap mangkuknya dengan muak, tapi tetap mengangkat sumpit karena tidak ada opsi lain. Satu orang menyuap lebih dulu, dan momen itu terasa seperti menandatangani nasib. Ken dan Hikokumi saling melirik kaku, sumpit mereka menggantung tegang. Erika menyeruput pelan, matanya kosong, angka 4 di atasnya seperti menggerus dada. Meja jadi hening sampai mangkuk-mangkuk kosong, lalu semua orang menunggu tubuh siapa yang akan runtuh. Pengumuman turun. Master penawar telah melindungi seseorang. Emi langsung menghela napas lega, merasa peran itu luar biasa kalau bisa terus tepat sasaran. Di sisi lain Ken mendecak kesal karena rencananya seperti dipatahkan sebelum sempat menggigit. Ronde kedua diumumkan seketika, sumpit turun, pilih orang buangan berikutnya. Sei meledak panik, menegaskan Kana tadi tidak bersalah, dan sekarang pertanyaan yang sebenarnya muncul. Kalau Kana bukan peracun, siapa peracun yang asli?
Saya menambahkan kalau saja mereka tidak mengangkat tangan karena tidak akan disalahkan. Erika ikut kesal, merasa kekacauan seperti ini lahir dari aksi-aksi setengah matang yang memancing tuduhan. Amy menekan Hayato juga, menuntut Hayato meminta maaf pada Kana dan Sei. Hayato menatap Sei lurus dan menanyakan, apakah Sei benar-benar ingin membuangnya? Sei langsung membalas keras karena di mata Sei, Hayato yang mengaduk semuanya. Ken menyemangati dalam hati berharap ombak tuduhan ini tidak berhenti. Hayato beralih menatap Ken, menanyakan apakah Ken juga berniat menyingkirkannya. Ken memasang wajah menyesal, seolah ini satu-satunya cara menebus dosa pada Kana. Hayato menelan kering, menghitung cepat, 2 suara sudah terkunci melawannya. Hayato menoleh ke Erika, berharap ada ruang, tapi Erika membalas tajam. Erika menyatakan berada dekat Hayato terasa berbahaya, jadi Erika akan memilih Hayato. Hayato tetap tenang, lalu menggeser arah. Hayato menilai Ken justru lebih pantas dicurigai sebagai peracun. Ken meledak, menolak mentah-mentah, menuduh Hayato mengarang lagi. Amy menghentakkan tangan ke meja, seperti baru disambar sesuatu yang membuat logika mereka berpindah. Erika langsung menoleh ke Amy, heran kenapa Amy terlihat seperti menemukan kunci. Amy berdiri pada keyakinannya, menegaskan dirinya tidak akan tertipu lagi. Amy mendorong voting kembali ke Hayato seolah semuanya sudah jelas. Hayato menatap itu dengan paham pahit, menyadari arusnya sedang dipaksa mengunci dirinya. Lalu Amy menoleh ke Hayato dan menjatuhkan pengakuan yang membuat meja membeku. Amy menyiratkan dirinya bukan tamu. Hikokumi terpaku, Erika langsung panik dan menuduh itu berarti Hikokumi juga peracun. Ken malah merasa angin memihak, menganggap jumlah suara untuk menyingkirkan Hayato sudah hampir lengkap. Namun sebelum voting benar-benar ditutup, Hayato mengangkat tangan, meminta semua berhenti sebentar. Ada sesuatu yang Hayato perlu jelaskan. Dalam sekejap, kilasan fase peracunan tadi terasa menempel lagi di kepala mereka. Hayato menegaskan dirinya punya peran pencicip racun. Sei menolak percaya, menganggap itu omong kosong. Ken melambaikan tangan panik, menyuruh mereka tidak mendengar. Tapi Hayato tetap melanjutkan, saat fase peracunan tadi, Hayato menunjuk satu orang, dan dari situ Hayato bisa mengetahui perannya. Hasilnya jelas, orang yang Hayato tunjuk adalah peracun. Hayato menahan 1 detik, lalu mengajukan permintaan kecil sebelum menyebut nama. Hayato memohon master penawar melindunginya, karena kalau satu peracun terbongkar, peracun satunya pasti akan membalas dengan memilih Hayato sebagai korban selanjutnya. Ken mulai gelisah. Dan Hayato akhirnya menjatuhkan nama itu tanpa ragu. Peracun adalah Ken. Ken langsung meledak, menuduh Hayato berbohong, memaksa semua cepat membuang Hayato saja. Amy memotong, menegaskan kalau Hayato benar pencicip racun, Hayato tidak boleh dibuang. Erika tetap ragu karena pengakuan itu muncul di detik-detik terakhir. Sei ikut menyatakan kalau benar seharusnya Hayato bicara sejak awal. Amy menekan balik, mengingatkan pengungkapan peran sejak awal hanya membuat orang jadi target. Lalu si pengatur permainan muncul lagi, senyumnya lengket, mengumumkan sisa waktu tinggal 1 menit. Ken panik, mendesak voting dipercepat. Hayato sempat menahan kepala, kewalahan, seolah semua suara di meja bercampur jadi satu. Di tengah itu, Hayato mengarahkan 1 pertanyaan ke Sei, memaksa Sei mengingat urutan kejadian. Siapa yang benar-benar mendorong tuduhan ke Kana setelah semua orang mengangkat tangan? Sei membeku karena ingatan itu jelas. Ken yang menunjuk Kana dan mengunci arah tuduhan. Jam pasir diangkat. Waktu voting dinyatakan dimulai. Semua kembali disuruh menutup mata. Gestur si pengatur permainan turun seperti palu. Ken mengertakkan gigi, marah dan putus asa. Ken menghantam meja, kacamata Ken miring dan kontrolnya runtuh. Dari tangan Ken muncul cahaya merah, sebuah alat bercabang modern, seperti perangkat yang tidak seharusnya ada di situ. Sosok berkepala serigala muncul dengan setelan rapi, memegang alat itu di atas Ken. Ken gemetar, angka 4-nya masih menyala ketika hukuman turun. Lalu layar dipenuhi cipratan merah muda dan biru menandai akhir Ken yang brutal. Sosok serigala mengangkat alat yang ternoda, menandai pertemanan yang sudah pecah. Ken lenyap dari permainan, menyisakan kursi kosong yang kotor dan bau ancaman. Amy mematung horor menatap sisa kekacauan itu. Hayato menatap kursi yang ternoda dan kebenaran pahit turun dengan tenang. Dari angka yang tersisa, semuanya mengunci. Ken memang peracun. Sosok-sosok serigala segera membersihkan tempat itu, seolah ini cuma pekerjaan rutin. Di tempat lain, kemarahan meledak. Seorang pejabat sekolah menghantam meja, mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka ajarkan pada para murid. Kolega di sampingnya mencoba menenangkan, tapi wakil direktur menolak, menyatakan dia tidak bisa menyetujui eksperimen ini. Ada yang menyarankan membicarakan ini lagi dengan Makuzuka, orang yang diduga berada di balik layar. Tapi gagang pintu bergerak dan Makuzuka berdiri di ambang, tenang tanpa rasa bersalah. Wakil direktur menuntut pertanggungjawaban. Namun sebelum kalimat itu jadi panjang, Algojo Makuzuka bergerak cepat dan melumpuhkannya dengan 1 tindakan
presisi. Wakil direktur jatuh megap-megap, masih sempat mengingatkan Makozuka soal pengawasan. Makozuka hanya tersenyum, memperlihatkan seutas tali melingkar di sarung tangannya, ancaman yang tidak perlu dijelaskan. Kembali ke meja para penyintas, udara terasa berat. Emi menarik napas panjang dan mengakui, sejak awal Hayato memang membaca arah dengan benar. Emi menepuk bahu Hayato, lega karena Hayato hampir jadi sasaran berikutnya. Emi memuji peran Hayato yang menyelamatkan mereka dari kebutaan. Hayato menegakkan tatapan, lalu menyatakan langkah berikutnya. Target pengecekan selanjutnya mengarah ke Erika, dan Erika membelalak campuran kaget dan marah langsung menyala di wajahnya.